Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lanjutkan yang kemarin ya tentang zat adiktif. Dari zat adiktif pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang gejala, dampak, dan pencegahannya. Berikutnya kita bahas alkohol. Alkohol diperoleh dari proses peragian atau fermentasi. Bisa dari beras ketan, singkong, atau dari tanaman anggur. Fungsi utamanya sebenarnya alkohol itu untuk mensterilkan alat kedokteran. Namun makin kesini banyak orang menyalahgunakan penggunaan alkohol hingga menyebabkan kecanduan jika meminum alkohol. Rokok merupakan zat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit paru-paru, jantung, bahkan dapat menimbulkan kematian. Karena di dalam rokok terdapat zat yang berbahaya, yaitu nikotin, tar tembakau. Tar adalah penyebab utama dari penyakit kanker paru-paru bagi perokok, sehingga tar ini disebut sebagai karsinogen. Kandungan zat yang berbahaya lagi adalah adanya karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang sangat beracun dan berbahaya karena pembakarannya yang tidak sempurna. Alkohol diperoleh dari proses peragian atau fermentasi dari sejumlah bahan seperti ketan, singkong, atau perasan anggur. Sebenarnya fungsi alkohol adalah untuk mensterilkan alat-alat kedokteran. Namun pada sebagian orang, alkohol dikonsumsi untuk menimbulkan rasa gembira. Tapi biasanya jika berlebihan maka akan menyebabkan orang jadi kecanduan. Narkotika, di sini ada 3 yang kita bahas: ganja, opium, dan kokain. Ganja, gejala pemakaiannya adalah rasa gembira, tertawa tanpa sebab, suka bicara sendiri, menguap, susah tidur. Nah, jika overdosis maka akan muncul gejala ketakutan, daya pikir akan menurun, denyut nadi tidak teratur, dan bahkan bisa sampai gangguan jiwa. Opium. Nah, untuk opium, gejala pemakaiannya adalah gembira, tertawa berlebihan, suka bicara sendiri, mual, susah buang air besar, pupil mata mengecil, dan kadang nafas terasa berat. Dan jika overdosis, maka gejala yang muncul adalah tertawa tidak wajar, kulit lembab, nafas terasa pendek dan tersengal. Yang berikutnya kokain. Kokain, jika memakainya maka akan muncul gejala suka bicara sendiri, gembira berlebihan, gelisah, detak jantung meningkat, demam, dan nyeri perut. Jika dia overdosis maka akan muncul rasa gelisah, tidak dapat mengendalikan diri, suka bicara ngelantur atau tidak jelas, jalannya sempoyongan, dan suka bertengkar. Berikutnya psikotropika. Di sini ada LSD dan amfetamin contohnya. Untuk LSD, efek atau gejalanya yaitu menimbulkan halusinasi. Cara kerjanya membuat otot-otot yang tegang menjadi lebih rileks. Amfetamin merupakan hasil sintesisnya berupa ekstasi dan sabu. Gejala pemakaiannya adalah menimbulkan rasa percaya diri, bahagia yang berlebihan, banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, dan jantung pun mudah berdebar. Jika overdosis, maka jantung akan berdebar semakin kencang, panik, mengamuk, tensi naik, kejang, bisa menyebabkan pendarahan di otak, suhu badan naik, dan bisa mengakibatkan kematian. Dampak penggunaan zat adiktif dan psikotropika yang berlebihan dan salah maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti merusak sel saraf, adanya ketergantungan, memunculkan perubahan perilaku, bisa menimbulkan penyakit seperti HIV, penyakit jantung, radang lambung, merusak hati, dan pankreas. Sedangkan untuk dampak sosial maka dapat menimbulkan kriminal dan mengganggu ketertiban umum, serta dapat menimbulkan masalah sosial karena sifat yang tadi.
Dengan kita mengetahui dampak negatif dari penggunaan narkoba, maka Ibu harapkan kita semua bisa menjadi generasi harapan bangsa. Jagalah diri kita, saudara kita, teman kita dari lingkungan yang negatif seperti narkoba. Say no to drugs.